Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-21 dari alur cerita manhwa yang berjudul Starship into Supreme Dantian. Yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah Ginsu berhasil menyelamatkan keluarga Gua Anseng yang telah dijadikan budak oleh Pangeran Lin di dalam Gua Neraka berlantai 18, kini Ginsu pun melanjutkan menelusuri Gua Neraka berlantai 18 itu, tepatnya ke lantai 6 dari Gua Neraka berlantai 18. Namun perjalanan Ginsu dalam menelusuri Gua Neraka berlantai 18 pada kali ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Pasalnya di lantai 6 dan seterusnya tidak hanya ada roh jahat yang kuat, tetapi di sana juga ada Sang Raja Neraka yang sedang menunggu Ginsu, yaitu Sang Raja Neraka Crimson King. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan saat Ginsu sedang berada di lantai 6 Gua Neraka. Tiba-tiba Ginsu dikejutkan dengan naga muda sejati yang ia dapat dari senior nelayan pemancing keluar dengan sendirinya. Sebelumnya aku sudah memasukkan naga ini ke dalam Nayuansu. Mengapa dia tiba-tiba keluar? Apa yang dia katakan? Aku tidak paham bahasa naga. Naga muda sejati itu pun kemudian langsung menggigit jari Ginsu. Dan hal itu mengakibatkan persepsi Ginsu dengan naga muda sejati itu meningkat. Sehingga Ginsu seolah-olah merasakan bahwa tubuh naga itu adalah tubuh lain dari dirinya. Jadi dengan kata lain, Ginsu sekarang dapat memahami apa yang diinginkan oleh naga sejati itu. Yaitu sebenarnya naga sejati itu sedang lapar dan dia ingin makan. Mengetahui hal itu, Ginsu pun langsung mencoba mengeluarkan sedikit energi spiritual dari ujung jarinya. Dan langsung memberikannya kepada naga muda sejati itu. Ini enak sekali. Bagus. Ternyata aku benar-benar bisa mengerti apa yang sedang diinginkan oleh naga sejati ini. Dan jika itu adalah energi spiritual, aku bisa memberinya hingga tidak terbatas. Dan setelah beberapa saat kemudian, naga muda sejati itu pun masih menghisap energi spiritual dari ujung jari tangan Ginsu. Sehingga Ginsu merasa bahwa jika terus begitu maka akan menjadi masalah baginya. Karena meski energi spiritual dari Ginsu tidak terbatas karena adanya perpetual Montion Dantian, tetapi waktunya akan banyak terbuang karena hal itu. Jadi Ginsu pun memiliki sebuah ide, yaitu Ginsu akan memasukkan naga muda sejati itu ke dalam perpetual Montion Dantian, sehingga naga muda sejati itu bisa langsung mendapatkan energi spiritual dengan apa yang sedang dibutuhkan untuk mengisi perutnya. Dan ternyata benar, cara itu berhasil. Setelah naga muda sejati itu dimasukkan ke dalam perpetual Montion Dantian, dia langsung tertidur. Seperti dugaanku, dengan begini aku bisa membesarkan bayi naga dengan mudah. Ginsu pun tetap menyimpan bayi naga sejati itu di dalam perpetual Montion Dantiannya. Dan kemudian langsung melanjutkan perjalanannya menelusuri Gua Neraka berlantai 18. Tetapi tiba-tiba beberapa roh jahat mulai menyerang Ginsu. Gigi, lahap dia. Dasar iblis kecil, beraninya menghalangi jalan putra dewa ini. Matilah. Beberapa roh jahat itu pun dapat dikalahkan Ginsu dengan mudah. Tetapi setelah mengalahkan roh jahat itu, Ginsu merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan ternyata itu adalah kekuatan fisik. Jadi dengan mengalahkan roh jahat yang berada di dalam Gua Neraka berlantai 18, maka itu dapat meningkatkan kekuatan fisik dari dewa. Dan semakin kuat roh jahat yang dikalahkan, maka akan semakin kuat juga kekuatan fisik yang didapat. Itulah sebabnya mengapa saat Ginsu mengalahkan roh jahat yang tergolong lemah pada saat di lantai pertama Gua Neraka, Ginsu tidak mendapatkan kekuatan fisik. Ini adalah hal yang sangat bagus. Aku sudah memiliki tabu Supreme Liter dan tabu Supreme Bond, yang merupakan pertahanan fisik yang sangat kuat, dan ini akan menjadi hal yang sempurna jika kekuatan fisikku juga bisa menjadi sangat kuat.
Singkat cerita, Ginsu pun terus mengalahkan beberapa roh jahat untuk membuat kekuatan fisiknya terus meningkat. Dan di saat bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ulat sutra jiwa Ginsu keluar dengan sendirinya. Dan kemudian langsung melahap beberapa roh jahat yang ada di gua neraka itu. Mungkinkah itu juga dapat meningkatkan kekuatan dari ulat sutra jiwa? Karena setelah melihat ulat sutra melahap roh jahat itu, dia juga tampak berkembang. Tempat ini benar-benar cocok untukku, karena pasalnya, kekuatan untuk meningkatkan jiwa sangat sulit didapat. Selama ini itu hanya bisa dilakukan dengan Blood Shadow. Tetapi dengan begini, jiwa dan fisikku akan menjadi kuat di waktu yang bersamaan. Ginsu pun kembali melanjutkan memburu roh jahat bersama ulat sutra jiwanya, sambil menelusuri lantai demi lantai dari gua neraka berlantai 18. Hingga kemudian kekuatan fisik Ginsu sekarang telah berubah menjadi Dragon Power. Dan dalam ranah kekuatan fisik Dragon Power juga memiliki tingkatan. Kekuatan fisikku telah berada di ranah Dragon Power, tetapi roh-roh jahat yang berada di sini relatif tersebar. Setiap lantai menjadi sangat besar, dan semakin masuk ke dalam, menjadi sangat sulit untuk menemukan roh jahat. Dan nampaknya ulat sutra jiwaku juga tidak puas dengan hal ini. Tetapi tiba-tiba ulat sutra jiwa Ginsu melepaskan kekuatan jiwanya. Dan ternyata itu dilakukan oleh ulat sutra jiwa Ginsu untuk menarik perhatian dari roh jahat agar berkumpul. Sehingga hal itu membuat pemburuan dari roh jahatnya sekarang menjadi sangat efektif. Bagus, waktunya memanen. Dan setelah setengah jam Ginsu mengalahkan beberapa roh jahat, kini ranah kekuatan fisik dari Dragon Power Ginsu berada pada tingkat kedua. Bagus, ranah kekuatan fisik telah meningkat. Besar sekali. Apa dia bos roh jahat di lantai ini? Maaf, tapi bahkan jika kau adalah bosnya, kau bukanlah lawanku. Matilah. Langsung level up tingkat 3. Sepertinya dia benar-benar bos lantai. Baiklah, waktunya pergi ke lantai berikutnya. Sedangkan di sisi lain di lantai 12 gua neraka, kita diperlihatkan putra dewa keempat Sekte Yuwa terlihat kewalahan menghadapi beberapa roh jahat yang ada di sana. Roh-roh jahat yang ada di sini kuat sekali. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dan dengan hanya memblokir serangan mereka, itu telah membuatku hampir kehabisan kekuatan. Tampaknya aku harus segera keluar dari sini. Aku sudah mencapai pada batasku. Putra Dewa ke-18? Putra Dewa ini telah datang untuk menghancurkan mereka. Apa ini kekuatan Putra Dewa ke-18 yang sebenarnya? Bahkan roh jahat yang ada di sini bukanlah apa-apa baginya. Putra Dewa keempat, aku akan maju ke depan terlebih dahulu. Ah, sudahlah. Lebih baik aku keluar saja. Aku tidak akan bisa mengejarnya. Dan setelah beberapa saat kemudian, semua roh jahat yang berada di lantai 12 telah dikalahkan oleh Ginsu. Sehingga hal itu membuat Dragon Power Ginsu sekarang berada di tingkat ke-12. Sedangkan di lantai 13 gua neraka, kita diperlihatkan anak dewa ke-9 Duanling juga telah berhasil mengalahkan beberapa roh jahat. Sehingga dia telah mencapai pada batas kekuatan tubuh fisiknya, yaitu pada Dragon Power tingkat ke-5. Dengan kekuatan ini, aku yakin sekarang aku bisa mengalahkan Putra Dewa ke-18. Anak Dewa ke-9, ternyata kau sudah sampai di lantai 12. Hah? Putra Dewa ke-18? Bagus, kau datang di waktu yang tepat. Sekarang dan di sini, Duanling ini akan menantangmu. Karena kau telah berani menjadikanku sebagai pelayanmu. Baiklah, akan kuterima tantanganmu itu. Apa? Kekuatan ini, setidaknya kekuatan ini adalah Dragon Power pada tingkat ke-10. Sudah berapa banyak roh jahat yang telah dia kalahkan sebenarnya, agar bisa mencapai pada tingkat itu? Kau ingin mengalahkan Putra Dewa ini? Itu adalah sebuah mimpi. Selama sisa hidupmu, kau akan terus menjadi pelayan Putra Dewa ini. Apa jarak antara aku dan dia benar-benar sebesar itu?
Sedangkan di sisi lain di lantai 13 Gua Neraka, kita diperlihatkan Putra Dewa ke-7 dan ke-12 mulai terpojok akibat melawan roh jahat yang berada di lantai 13. Aku sudah mencapai pada batasku. Aku juga. Tampaknya roh jahat di sini bukanlah tandingan kita. Yo, akhirnya kita bertemu. Putra Dewa, ikuti aku. Aku akan membawa kalian terbang. Putra Dewa ke-7 dan ke-12 pun mulai mengikuti Kinsu, sehingga mereka mendapat peningkatan kekuatan fisik meski mereka sudah tidak mampu mengalahkan roh jahat lagi. Menjadi pengikut Putra Dewa ke-18 memang keputusan yang tepat. Ya, itu benar. Baiklah, roh jahat di lantai 13 telah dikalahkan semua. Mari kita lanjut ke lantai 14. Sedangkan di lantai 14 Gua Neraka kita diperlihatkan Putra Dewa ke-16 juga sedang menghadapi roh jahat dengan didampingi oleh peri iblis dari Sendai. Senjata humanoid, one slot one kill. Apa? Mengapa mereka pergi? Ini aneh, ayo ikuti mereka. Ternyata semua roh jahat itu mengarah kepada Kinsu, karena ulat sutra jiwa Kinsu lah yang telah memancing mereka untuk datang. Ternyata ini adalah ulat dari Putra Dewa ke-18. Lagi-lagi dia telah memotong kesempatanku. Sebaiknya aku segera kalahkan dia di sini, agar tidak menjadi penghalangku di masa depan. Putra Dewa ke-16, ini bukanlah waktu yang tepat. Lebih baik kita terus maju ke lantai berikutnya, dan terus mengalahkan roh-roh jahat yang ada di sana. Baiklah kalau begitu. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan di depan monumen Immortal King, satu demi satu dewa yang tadi memasuki Gua Neraka berlantai 18 sekarang mulai keluar. Dan rata-rata dari mereka hanya bisa sampai pada lantai ke-11 dari Gua Neraka berlantai 18. Sedangkan Putra Kilin dan Dewi Phoenix bisa sampai pada lantai ke-16, dan kemudian juga ikut keluar. Karena untuk melewati lantai ke-16, setidaknya dibutuhkan kekuatan dari Dragon Power pada tingkat ke-50, yang mana Putra Kilin dan Dewi Phoenix belum mencapai pada tingkat itu. Di mana Putra Dewa ke-18? Apa dia sudah keluar sejak lama? Apa yang kau bicarakan? Putra Dewa ke-18 belum keluar. Kami bersamanya sampai di lantai 15, karena kami sudah mencapai batas kami. Kami sudah tidak mampu menahan tekanan yang sangat kuat dari lantai 15. Tetapi Putra Dewa ke-18 tuan kami dia sangat kuat. Mungkin dia sekarang akan memasuki lantai ke-17. Apa? Itu tidak mungkin. Dan ternyata benar. Monumen Immortal King kemudian menunjukkan bahwa ada dewa yang baru saja memasuki lantai 17, dan ada dua dewa lagi yang berada pada lantai ke-16. Siapa yang telah memasuki lantai ke-17? Apa itu benar-benar Putra Dewa ke-18? Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian, Putra Dewa ke-16 dan peri iblis dari Sendai juga keluar dari Gua Neraka berlantai 18. Dan kemudian status yang ditunjukkan oleh monumen Immortal King menunjukkan bahwa dua dewa yang berada pada lantai 16 sekarang sudah tidak ada lagi. Yang artinya itu yang sedang berada di lantai ke-17 dari Gua Neraka itu benar-benar adalah Kinsu. Apa Kinsu sekuat itu? Sedangkan di lantai 17 Gua Neraka berlantai 18, kini Kinsu harus menghadapi serangan yang menguji kekuatan jiwa. Nampaknya, ulat sutra jiwaku juga ingin melahap kekuatan dari pedang jiwa sepanjang 40 meter itu. Tetapi, aku tidak tahu apa itu bisa. Pedang jiwa sepanjang 40 meter itu benar-benar sangat kuat. Ulat sutra jiwaku langsung dipukul mundur olehnya. Tetapi, aku akan mencoba menahannya dengan defense body armor. Agar ulat sutra jiwaku memiliki kesempatan melahap jiwa pedang itu. Kekuatan apa ini? Aku seperti jatuh ke tumpukan es dan magma. Kini Kinsu pun merasakan sakit dari neraka, yang mana itu berupa siksaan mental ekstrim, yang tidak mungkin bisa ditahan oleh dewa biasa.
Tetapi untungnya tiba-tiba kesadaran kedua Kinsu, yaitu kesadaran humanoid mulai keluar. Yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, kesadaran humanoid Kinsu dapat meningkatkan toleransi Kinsu terhadap rasa sakit. Sehingga sekarang Kinsu merasa lebih baik. Kinsu tidak begitu merasakan rasa sakit lagi. Dan kemudian kesempatan itu juga langsung diambil oleh ulat sutra jiwa Kinsu untuk melahap pedang jiwa sepanjang 40 meter itu, dan ternyata berhasil. Pedang jiwa itu pun rusak dan kemudian berubah menjadi kristal kekuatan jiwa. Ini adalah kristal kekuatan jiwa. Ini adalah hal yang sangat langka, dan di masa lalu hal ini hanya bisa diperoleh oleh Kaisar Agung. Baiklah, kita simpan dulu. Mungkin dengan kekuatan kristal jiwa ini, ulat sutra jiwaku dapat menyelesaikan transformasi jiwa ketiganya. Kemudian setelah menyimpan kristal kekuatan jiwa itu, Kinsu pun langsung menuju ke lantai 18 Gua Neraka, yang merupakan lantai terakhir. Dan ternyata di lantai ke-18 dari Gua Neraka itu, di sana sudah ada Raja Neraka yang sudah menunggu Kinsu, yaitu Raja Neraka Crimson King. Selamat datang di lantai ke-18 neraka. Aura of Blood, tampaknya itu akan bagus untuk makanan ulat sutra jiwaku. Nah, nyalimu besar sekali. Kau masih ingin memakanku, Junior. Aku akan membuatmu mengerti. Apa yang kau hadapi sekarang hanyalah klon dari bayangan raja ini, Raja Neraka Crimson King. Dan kemudian, yang akan kumakan itu adalah kau. Akan kuambil kulit tabu Supreme Leadermu itu. Dengan begitu, aku akan bangkit dengan sepenuhnya dari neraka. Tampaknya kau memiliki mata yang bagus. Kau bisa mengetahui bahwa aku memiliki itu semua. Tentu, dan itu akan segera menjadi milikku. Apa? Tampaknya kau memang benar-benar cukup kuat. Junior, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Meski di sini ada Kaisar Agung sekalipun, kau akan tetap mati. Tombak pemburu. Apa? Tombak pemburu yang memiliki kekuatan setara dengan mengultivasinya selama 500 tahun bisa dihentikan dengan mudah? Hahaha, rasakan ini. Jangan menghindar jika kau memiliki sebuah kemampuan. Baiklah, Sun Spirit Defense Body, God Body Battle Armor. Terimalah ini. Majulah. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-21-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.